Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati dari kelas BC 242 dengan NIM 2404 0751 1026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi. Nah, apa sih itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia. Fokusnya adalah pada bagaimana individu berinteraksi, membentuk kelompok, dan menciptakan aturan atau norma yang mengatur kehidupan bersama. Sosiologi juga membantu kita memahami berbagai fenomena sosial seperti kemiskinan, konflik, perubahan budaya, dan struktur masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi menjelaskan bagaimana masyarakat bekerja dan mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan dalam kehidupan sosialnya. Selanjutnya, sejarah singkat sosiologi. Sosiologi lahir sebagai respon terhadap perubahan besar di Eropa, khususnya revolusi industri dan revolusi Perancis. Auguste Comte dianggap sebagai pelopornya. Ia ingin menciptakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara ilmiah untuk memperbaiki tatanan sosial. Selanjutnya, tokoh-tokoh utama sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte, yaitu mencetuskan istilah sosiologi dan memperkenalkan hukum 3 tahap perkembangan pemikiran manusia. Yang kedua, Emile Durkheim, yaitu fokus pada keteraturan sosial dan solidaritas. Yang ketiga, Karl Marx, yaitu menekankan pentingnya konflik kelas dalam perubahan masyarakat. Yang keempat, Max Weber, yaitu mengkaji tindakan sosial dan pentingnya nilai budaya. Yang kelima, Herbert Spencer, yaitu mengadopsi pendekatan evolusi dalam memahami masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri ilmu sosiologi. Yang pertama, empiris, yaitu berdasarkan observasi dan data, bukan asumsi. Yang kedua, teoritis, yaitu menjelaskan hubungan antar fakta melalui teori. Yang ketiga, kumulatif, yaitu mengembangkan teori lama dengan penemuan baru. Yang keempat, non-etis, yaitu tidak menilai baik atau buruk, hanya menjelaskan. Yang kelima, objektif, yaitu netral dan berdasarkan kenyataan. Selanjutnya, objek kajian sosiologi. Yang pertama, material, yaitu masyarakat dan segala bentuk interaksi sosial. Yang kedua, formal, yaitu pola dan bentuk hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi sosiologi dalam kehidupan. Sosiologi penting karena membantu menjelaskan fenomena sosial, memberikan pemahaman tentang dinamika masyarakat, menyusun solusi terhadap masalah sosial, dan merancang kebijakan sosial berdasarkan data. Nah, selanjutnya konsep dasar dalam sosiologi. Beberapa konsep kunci dalam sosiologi. Yang pertama, interaksi sosial, yaitu dasar kehidupan sosial. Yang kedua, sosialisasi, yaitu proses menjadi anggota masyarakat. Yang ketiga, nilai dan norma, yaitu aturan sosial. Yang keempat, peran dan status, yaitu posisi dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, lembaga sosial dan kelompok sosial, yaitu struktur dalam masyarakat. Nah, selanjutnya interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi saat dua atau lebih individu saling memengaruhi. Diperlukan dua hal, yaitu kontak sosial yang secara langsung atau tidak langsung, dan komunikasi verbal atau nonverbal. Contohnya, menyapa teman, berdiskusi, atau berdebat. Selanjutnya, sosialisasi,
merupakan proses individu belajar budaya, nilai, dan norma agar dapat hidup sesuai aturan masyarakat. Agen sosialisasi meliputi keluarga, sekolah, teman, dan media massa. Selanjutnya, nilai dan norma sosial. Nilai sosial yaitu pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Yang kedua, norma sosial yaitu aturan yang mengatur perilaku, misalnya berpakaian sopan dan menghargai orang tua. Selanjutnya, peran dan status sosial. Status yaitu posisi seseorang, bisa diperoleh secara alami atau melalui usaha. Yang kedua, peran. Peran yaitu tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan statusnya. Contoh, status sebagai siswa. Perannya yaitu belajar dan menghormati guru. Selanjutnya, lembaga sosial. Sistem yang mengatur pola hubungan sosial dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya, keluarga yaitu kebutuhan biologis dan kasih sayang. Pendidikan yaitu ilmu dan keterampilan. Agama yaitu spiritualitas. Ekonomi yaitu produksi dan distribusi. Politik yaitu kekuasaan dan aturan. Selanjutnya, kelompok sosial yaitu kumpulan individu yang berinteraksi secara teratur dan memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan. Jenisnya yang pertama primer yaitu dekat dan personal seperti keluarga dan sahabat. Yang kedua sekunder yaitu formal dan impersonal yaitu seperti organisasi kerja. Yang ketiga formal yaitu memiliki struktur jelas. Yang keempat informal yaitu spontan dan bebas. Perubahan sosial yaitu perubahan struktur dan fungsi masyarakat. Bisa terjadi secara cepat atau revolusi dan lambat atau evolusi. Faktor penyebabnya yaitu inovasi, konflik, kontak budaya, dan lingkungan. Selanjutnya, masalah sosial. Keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai masyarakat dan berdampak negatif. Contohnya, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan masalah sosial dapat bersifat lokal maupun global. Selanjutnya, metode dalam sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu menggunakan metode ilmiah untuk mengkaji masyarakat. Yang pertama observasi, yaitu mengamati langsung. Yang kedua wawancara, yaitu tanya jawab mendalam. Yang ketiga kuesioner, yaitu angket. Yang keempat studi dokumen, yaitu menelaah arsip. Dan yang kelima eksperimen sosial, yaitu uji coba dalam masyarakat. Kesimpulannya yaitu sosiologi adalah ilmu yang penting untuk memahami kehidupan bermasyarakat. Melalui sosiologi, kita bisa mengetahui cara individu berinteraksi, bagaimana nilai dan norma terbentuk, serta bagaimana masyarakat mengalami perubahan. Dengan memahami sosiologi, kita dapat lebih peka terhadap masalah sosial dan berkontribusi dalam menciptakan solusi untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.